Bab 4434, Orang yang menghadapi malapetaka. Kedua orang ini jelas ada di pihaknya, tapi kenapa tidak membantu dirinya? Kemudian Hengki Lee memikirkan kembali apa yang dia katakan barusan dan juga tertegun sejenak, menyadari bahwa dia sedikit mengejek. Bahkan juga memarahi kedua orang ini. Tidak heran kedua orang ini juga terlihat tidak senang. Aku tidak berbicara omong kosong, bahkan jika aku mengatakan sesuatu yang salah dalam hal perlawanan, tapi memang benar bocah ini menghalangiku. Mengubah sudut pandang, Hengki Lee bersumpah lagi. Erikin, bisakah kamu bersumpah bahwa kamu tidak melakukan kesalahan? Yudira Ying dan Kelvin Peng semakin tidak bisa berkata-kata. Jika ingin mengatakan Vinola Su menghalangi kamu, mungkin kami masih percaya 1%. Tapi Erikin, orang ini adalah orang yang kehilangan kerohaniannya, bagaimana dia bisa menghentikanmu? Selain itu, metode pemblokiran seperti apa yang dia gunakan sehingga orang-orang di sekitarnya tidak dapat melihatnya, bahkan kamu juga tidak dapat mengatakannya dengan jelas. Jika bertanya pada Erikin, bahkan jika memang dia yang melakukannya, dapatkah dia mengakuinya? Benar Hengki Lee, aku menghentikanmu. Tapi yang mengejutkan semua orang, Erikin mengakui. Saat itu, aku mengendalikan dunia dan membekukan aliran waktu. Kamu benar-benar disegel olehku, jadi kamu terkena bayangan. Sekarang kamu puas, kata Erikin dengan acuh tak acuh. Hahaha, semuanya, apakah kalian mendengar bahwa dia mengakuinya? Teriak Hengki Lee bersemangat. Namun, wajah Yudira Ying hampir berubah menjadi hijau, bahkan banyak kultivator kota F yang meletakkan tangan mereka di dahi, agak malu melihat orang lain. Sedangkan kultivator lainnya, mereka tidak bisa menahan tawa. Kata-kata Erikin jatuh ke telinga semua orang, jelas itu mengandung nada sarkastik. Seseorang dengan kerohanian yang hilang dapat menguasai dunia, membekukan waktu dan menyegel orang lain secara instan. Tidak ada yang akan percaya rumor ini. Tapi Hengki Lee masih belum paham apa yang dikatakan Erikin. Kamu sedang mempermainkan aku. Setelah ditertawakan oleh semua orang, Hengki Lee juga bereaksi dengan cepat dan sangat marah hingga dadanya hampir meledak. Kamu tunggu saja. Mengetahui sudah tidak bisa menggunakan hal ini untuk mempersulit Erikin dan dia juga sudah tidak punya wajah untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Hengki Lee memelototi Erikin, mengumpat diam-diam dan pergi sambil memegangi lukanya. Semuanya, bubarlah. Yudira Ying melambaikan tangannya dengan malas dan semua kultivator pergi satu demi satu. Meskipun perampokan buah pembersih jiwa membuat semua orang merasa sedikit tidak bahagia, tetapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, setidaknya mereka masih bisa mengaktifkan Pulau Emas dan masih ada berbagai peluang yang menunggu mereka. Dalam perjalanan pulang, Erikin juga bertanya kepada Mita Yan, Tetuadi dan lainnya tentang situasi si bayangan hitam. Erikin, bayangan hitam itu benar-benar aneh, kata Mita Yan dengan sungguh-sungguh. Selama pengejaran, berbagai ilmu sihir sudah dikerahkan, tapi tubuh orang ini seperti transparan, di mana semua serangan melewatinya tanpa melukainya sedikit pun. Apakah semua jenis ilmu sihir itu sama? Tanya Erikin. Iya, entah ilmu sihir yang menghancurkan kejahatan atau teknik rahasia yang menghancurkan penyembunyian atau bahkan senjata sihir penebas atau penembus barang dewa, tidak ada satupun yang berpengaruh sedikit pun pada itu. Tetuadi berkata. Bukankah itu tak terkalahkan? Kata Erikin. Tidak juga, ilmu sihir yang dilontarkan oleh Master Surgawi setelahnya berpengaruh pada orang ini. Ilmu sihir apa? Jiwa dewa dan metode serangan kemelekatan jiwa yang murni membuat orang ini terluka ringan.
Namun, sudah terlambat ketika kami mengetahuinya. Bayangan ini sudah masuk ke kedalaman laut darah dan semakin banyak manusia darah yang berkumpul. Meskipun kami beralih ke ilmu sihir ini, tapi itu juga tidak menghentikannya. Tetua menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dan aku merasa dia seharusnya sangat akrab dengan lingkungannya serta dasar laut. Mata Erikin bergerak. Orang ini jelas sudah membuat persiapan. Cara penyembunyian dan pelarian cukup baik, dan mereka tidak memberikan terlalu banyak kesempatan bagi orang untuk mengejar, jadi dirinya tidak terlalu terkejut jika dia bisa melarikan diri. Tapi anehnya tubuh orang ini bisa menjadi hampir tidak nyata dan bisa menahan sebagian besar serangan ilmu sihir atau senjata berharga. Dan tidak hanya bisa menembus ilmu sihir, ketika dia menyerang dirinya sendiri dan Vinolasu, sabit di tangannya juga menembus penghalang Reiki. Jika berpikir bahwa metode orang ini hanya dapat digunakan untuk melarikan diri dan mengabaikan poin ini saat melawan orang ini secara langsung, situasinya mungkin akan sangat berbahaya. Alasan mengapa Erikin begitu tertarik pada pria ini juga karena bidikan di peron. Orang ini jelas memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melarikan diri, tetapi dia dengan sengaja berbalik dan menyerang dirinya dan Vinolasu. Ini membuat Erikin merasa bahwa orang ini mungkin memiliki permusuhan dengannya atau mungkin ada sesuatu hal pada dirinya yang diminati pihak lawan. Namun, ini hanya tebakan. Bayangan hitam itu lewat begitu saja dalam sekejap dan waktu itu aku sedang sibuk dengan teknik waktu berjalan, sehingga tidak sempat membuka mata dewa dan Dark Eye. Ketika ingin mengamatinya lagi, bayangan hitam itu sudah terlalu jauh, sehingga tidak dapat melihat situasi spesifiknya dengan jelas. Namun, kami juga bukannya tidak mendapatkan apa-apa. Ini adalah aura orang itu yang aku kumpulkan di laut darah. Saat sedang berpikir, Erikin tiba-tiba mendengar apa yang dikatakan Mita Yan. Lalu melihat pihak lain sedang memegang botol kristal di tangan gioknya. Di dalamnya ada gumpalan energi hitam seperti sehelai rambut. Tuan Istana Yan, bisakah kamu mempelajari aura ini untukku? Erikin merasakan jantungnya berdetak kencang. Tentu saja. Mita Yan hanya sekalian mengumpulkan aura ini, namun jika ingin menganalisisnya, tentu saja Erikin adalah yang paling cocok. Namun, Longsu adalah yang mendapatkan panen paling banyak. Ketika Master Surgawi melukai orang ini, Yudhira Ying mengambil kesempatan untuk mengumpulkan sepotong energi hitam. Tetua berkata dengan penuh emosi. Longsu memiliki Master Surgawi yang bisa meramal dan Yudhira Ying juga pergi dengan tergesa-gesa. Aku rasa orang ini harus segera mengecek posisinya. Jika berhasil ditemukan, orang ini akan dihabisi. Jika lokasi bayangan ini benar-benar ditemukan, apalagi Yudhira Ying, semua orang juga tidak akan melepaskannya. Sudah, kita juga sudah sampai. Semuanya, kembali dan istirahatlah yang baik, kita bicarakan lagi besok, kata Mita Yan. Sambil berbicara, para kultivator Kingzu telah terbang kembali ke gunung tempat mereka ditempatkan. Setelah berjuang hampir sehari semalam, sebagian besar kultivator tidak bisa menyembunyikan kelelahan mereka. Setelah itu, semua orang bubar dan kembali mengisi reiki mereka. Saat ini, di istana penduduk tempat Longsu berada, para pembudidaya di Longsu adalah yang pertama pergi dan mereka juga yang paling cemas. Saat ini, hampir semua warga mulai berlatih memulihkan reiki dan kerohanian. Hanya di istana yang mewah dan besar ini, Yudhira Ying tidak beristirahat, mengeluarkan semua pelayan, hanya menyisakan Master Surgawi yang duduk di hadapannya. Master Surgawi, Henkili terluka, yang berarti ramalan kamu sebelumnya telah menjadi kenyataan. Saat ini tidak ada orang luar, wajah Yudhira Ying murung dan matanya merah.
Bahkan ketika dia berbicara, tubuhnya sedikit gemetar. Yudhira Ying tak peduli Hengki Li terluka atau seberapa parah. Tapi masalahnya, cedera Hengki Li memiliki hubungan dengan malapetaka dirinya. Malapetaka hidup dan mati. Bersambung.